Selamat datang di perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana kita membahas tentang normalisasi atau perancangan data dan penentuan KF atau ketergantungan fungsional. Nah, pada pembahasan sebelumnya, saya sudah membahas tentang apa itu KF dan bagaimana mengidentifikasi atau menentukan KF pada tabel. Saya juga sudah membahas kenapa basis data tidak berisi satu tabel tunggal saja, di mana semua data yang dibutuhkan tergabung di situ atau disebut dengan tabel universal. Ada beberapa alasan kenapa tabelnya harus dikomposisi atau dipecah-pecah menjadi tabel-tabel yang normal. Kemudian saya juga sudah membahas bagaimana mengidentifikasi sebuah tabel berdasarkan kriteria-kriteria tabel normal, di mana ada 3 kriteria yang disebut dengan tabel normal. Yang pertama ada lossless joint decomposition atau dekomposisi yang aman. Itu saya sudah bahas bagaimana mengidentifikasinya. Tabel menggunakan kriteria ini. Kemudian ada kriteria yang disebut dependency preservation dan ada BCNF atau Boyce Code normal. Atau kalau misalnya BCNF-nya tidak terpenuhi dan tidak bisa memang terpenuhi setelah diidentifikasi, bisa menggunakan kriteria lain yang disebut dengan normal 3 atau bentuk normal 3. Nah, sekarang mari kita sama-sama membahas tentang dependency preservation. Kriteria ini maksudnya apa? Bisa disebut atau bahasa Indonesianya pemeliharaan ketergantungan. Ketergantungan di sini yang dimaksud adalah KF-nya. Apa maksudnya KF-nya dipelihara? Jadi di sini maksudnya KF yang sudah ditentukan pada sebuah tabel, apakah memang setelah didekomposisi itu hasil KF-nya itu benar atau tidak merubah KF yang sudah ditentukan. Nah, KF yang misalnya berubah atau misalnya sudah tidak terpenuhi lagi biasanya disebabkan karena adanya data yang tidak konsisten. Nah, pada pembahasan sebelumnya saya sudah memaparkan apa yang disebut datanya tidak konsisten. Jadi jangan sampai ada terjadi perubahan data di mana perubahan data ini menyebabkan adanya inkonsistensi data. Nah, ketika terdapat inkonsistensi data pada saat ada perubahan data dalam sebuah tabel, kalau dia mempengaruhi kebenaran KF, maka itu disebut bahwa dia tidak memenuhi kriteria dependency preservation atau yang tadi saya sebutkan, pemeliharaan ketergantungan. Jadi tabel-tabel yang rapuh atau tidak memenuhi kriteria ini, itu salah satu contohnya adalah tabel universal. Kenapa demikian? Ya, di tabel universal itu kurang memenuhi kriteria dependency preservation karena pada penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa bagaimana rentannya terjadi inkonsistensi data pada tabel universal apabila terjadi perubahan data. Kemudian keempat, ada pemeliharaan KF. Jadi upaya pemeliharaan KF tidak efisien dalam tabel universal pada saat perubahan data. Nah, kenapa contoh dari tabel universal itu merupakan tabel yang tidak normal? Ya, karena kriteria keempat ini, di mana tabel universal itu tidak efisien dalam memelihara KF. Nah, yang mana contohnya? Saya juga sudah bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa kalau misalnya terjadi perubahan data, kemudian ada data yang dirubah atau tidak diubah padahal semestinya harus diubah, maka data yang tidak terubah tersebut mengakibatkan datanya tidak konsisten dan KF dari tabel tersebut itu bisa tidak terpenuhi. Kemudian ya tadi di mana disebutkan bahwa pemeliharaan KF-nya tidak efisien karena untuk memelihara KF-nya atau membuat KF-nya bernilai benar, maka semua data atau semua record yang harus diubah itu harus dipastikan terubah. Jadi jangan sampai ada yang tidak berubah. Nah, ini yang disebut dengan tidak efisien karena harus dicari semua record yang harus berubah, kemudian ya diubah sesuai dengan perubahan data yang diinginkan.
Nah, pada slide 26 kita bisa lihat di situ contoh ada tabel universal A dengan 6 atau 5 record, ada 5 record, kemudian ada 6 atribut. Atributnya ada NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, nama, sama indeks nilai. Nah, ini contohnya tabel universal. Tadi ada penjelasan tentang dependency preservation, poin 4, bahwa contoh pemeliharaan KF tidak efisien. Jadi pemeliharaan KF tidak efisien. Ya, contohnya di sini ada perubahan alamat. Nah, ini sudah lumrah kalau di dalam database ada record atau ada baris, ada data yang berubah. Jadi pemeliharaan KF-nya tidak efisien. Jadi contohnya alamat pada mahasiswa dengan NIM 10001 itu dilakukan perubahan. Nah, maka perubahan alamat untuk NIM mahasiswa yang NIM-nya 10001 harus dilakukan pada 3 record yang berbeda, yaitu record 1, record 2, record 3. Nah, ini tidak efisien karena perubahan datanya harus dilakukan di berbagai record. Nah, ini contohnya dia datanya anggaplah cuma 3, tapi bagaimana kalau misalnya si mahasiswa ini dia mengambil mata kuliah 6 mata kuliah yang berbeda. Nah, ini bisa repot merubahnya karena kita harus cari semua baris yang ada NIM 10001-nya kemudian dirubah alamatnya. Nah, ini alasannya kenapa dikatakan bahwa tabel universal tidak memenuhi kriteria dependency preservation. Nah, untuk memenuhi, karena tadi tabel universal ini tidak memenuhi kriteria tabel normal, ya solusinya adalah melakukan dekomposisi tabel. Ya, melakukan dekomposisi tabel yang kita lakukan ya menentukan KF-nya dulu, kemudian di dekomposisi tabelnya berdasarkan dari hasil KF yang diperoleh. Nah, misalnya ini KF-nya ada 2, nanti hasil dekomposisinya seperti ini. Jadi di sini saya tentukan KF-nya dulu pada slide 26. Jadi anggaplah untuk tabel universal ini kita sudah menyatakan bahwa dia bukan tabel normal karena tidak memenuhi kriteria dependency preservation, maka kita identifikasi KF-nya itu ada NIM, dia menentukan KF-nya nama mahasiswa, kemudian ada juga NIM, dia menentukan alamat, MHS, kemudian ada NIM juga, ya menentukan nilai tanggal lahir. Nah, tentu saja isian tanggal lahir itu tergantung dari NIM yang ada. Jadi yang NIM-nya 101 tanggal lahirnya 2 Januari 92, begitu sebaliknya. Kenapa bukan nama yang menentukan tanggal lahir? Ya tadi seperti penjelasan saya di sebelumnya, nama mahasiswa itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan tanggal lahir karena bisa saja ada mahasiswa yang namanya sama tetapi dia merupakan objek yang berbeda atau orang yang berbeda. Jadi tidak bisa dijadikan kriteria menentukan tanggal lahir. Maka yang ditentukan adalah NIM karena NIM itu pasti unik untuk objek yang berbeda. Nah, kemudian kalau KF-nya seperti ini sebenarnya KF-nya ada 3 dan dia sama-sama poin untuk tempat ketergantungannya atribut yang terletak sebelum panah itu sama, sebenarnya bisa ditulis jadi satu saja. Jadi NIM akan mempengaruhi nama mahasiswa, mempengaruhi alamat, MHS, dan mempengaruhi tanggal lahir. Nah, ini menjadi satu KF. Nah, adakah KF yang lain untuk tabel universal ini? Jadi bisa dilihat bahwa yang belum masuk itu ada nama kuliah, indeks nilai. Nah, ini bisa jadi tabel atau KF yang lain. Apa yang menentukan indeks nilai? Di sini kita bisa tentukan yang misalnya di sini saya kasih NIM, kemudian nama, MHS, kemudian kombinasi antara NIM, nama MHS, dan nama kul itu menentukan
nilai dari indeks nilai. Ya, seperti ini. Jadi, misalnya NIM-nya 1001, nama mahasiswanya Ali Akbar, nama mata kuliah struktur data, dia indeks nilainya A. Kalau Ali Akbar, NIM-nya 101, mata kuliah basis data, nilainya B. Jadi, indeks nilai ini tidak hanya dipengaruhi oleh NIM saja, atau nama mahasiswa saja, atau nama mata kuliah saja. Karena NIM yang sama untuk mata kuliah yang berbeda itu bisa indeks nilainya berbeda. Maka yang menentukan nilai indeks nilai di sini gabungan antara NIM, nama mahasiswa, sama nama kuliah. Nah, jadi di sini bisa sudah ditentukan bahwa untuk tabel universal A kita memperoleh 2 KF. Nah, seperti kriteria tabel normal, bahwa tabel yang normal itu dia sebaiknya hanya memiliki ketergantungan fungsional satu saja. Nah, di sini tabel universal A dia tidak memenuhi kriteria dependency preservation, KF-nya juga lebih dari 1, jadi kesimpulannya bahwa tabel universal A ini harus didekomposisi. Nah, misalnya tadi di dekomposisinya berdasarkan KF, kita punya KF2, jadi tabel pertama dipecah menjadi tabel yang atributnya ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Tabel kedua ada NIM, nama mahasiswa, nama kuliah, itu ada indeks nilai. Nanti pada slide 27 itu hasil dari dekomposisi dari tabel universal. Nah, bisa dilihat di sini hasil dekomposisinya itu menjadi tabel mahasiswa sesuai dengan KF yang pertama ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Kemudian ada tabel nilai di mana tadi sudah ditentukan KF-nya juga ada NIM, nama mahasiswa, nama kul, sama indeks nilai. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel mahasiswa ini setelah didekomposisi kita harus cek lagi apakah dia hasil dekomposisinya sudah bentuknya tabel normal. Nah, kita cek lagi untuk tabel mahasiswa, tabel hasil dekomposisi yang pertama ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Nah, setelah didekomposisi di situ hanya ada 2, jadi hanya ada 2 objek dan memang seperti itu karena sudah dekomposisi 1001 sama 1002 saja. Jadi kita tidak menulisnya secara berulang seperti pada tabel universal A. Nah, di situ ada 2 objek, kemudian kita cek apakah dia memenuhi dependensi preservation. Ya, cara mengeceknya tadi melihat kriteria dari dependensi preservation. Kalau ini terjadi perubahan data, misalnya NIM 1001 kita merubah alamatnya jadi Jalan Merdeka, ya kita hanya merubah record 1 saja, tidak sama tadi dengan tabel universal di mana kita harus merubah record tabel 1 sampai tabel 3. Jadi sudah memenuhi kriteria tadi dependency preservation di mana perubahan datanya efisien. Nah, kalau misalnya juga terjadi perubahan, ini tidak berpeluang menimbulkan inkonsistensi data karena satu objek ini hanya mewakili satu record. Jadi ketika terjadi perubahan, ya yang dirubah hanya record satu record saja sesuai dengan baris datanya atau objeknya. Jadi dia juga memenuhi kriteria pemeliharaan ketergantungan tadi. Nah, bisa dilihat di sini KF-nya untuk yang ini adalah NIM mempengaruhi nilai nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Nah, ini kalau terjadi perubahan, KF-nya tetap bisa terjamin kebenarannya. Karena apa? Karena tadi tidak adanya inkonsistensi data. Kemudian pada tabel nilai. Nah, kita cek tabel nilai. Kita tentukan lagi KF-nya. Setelah kita tentukan KF-nya, ternyata diketahui bahwa KF untuk tabel nilai itu seperti ini. Jadi, yang pertama, untuk penentuan indeks nilai, cukup NIM sama nama mata kuliah saja bisa mempengaruhi atau indeks nilai ini tergantung dari kombinasi antara NIM sama nama kuliah. Sebenarnya kenapa tidak dimasukkan nama mahasiswa? Ya ternyata kita tahu bahwa nilai nama mahasiswa ini ditentukan oleh isian dari
NIM, atribut NIM. Jadi di sini ada 2 KF yang bisa diperoleh. Yang KF kedua itu adalah nilai NIM menentukan atau tergantung mempengaruhi nilai secara fungsional nilai nama mahasiswa, atau nilai nama mahasiswa secara fungsional bergantung dari nilai NIM. Nah, kalau dilihat dari sini kriteria tabel normal ini sudah tidak memenuhi sebenarnya karena sudah ada 2 KF. Kemudian tidak memenuhi kriteria dependency preservation. Kriteria yang mana yang dimaksud? Ya contohnya misalnya dilakukan perubahan nilai nama misalnya. Jadi NIM 10001 itu misalnya dirubah namanya menjadi Ali Akbar S misalnya. Nah, tentu saja apabila dilakukan perubahan nama pada record pertama, itu harus dilakukan perubahan nama pada record kedua dan record ketiga. Nah, apabila ada record yang tidak berubah, maka dia menghasilkan inkonsistensi data, maka KF-nya tidak terpelihara atau rapuh. KF-nya bisa saja menjadi tidak benar. Misalnya KF yang kedua ini bisa saja dia tidak benar apabila datanya tidak konsisten. Nah, langkahnya seperti apa untuk dia konsisten? Datanya ya caranya bisa dihapus saja atribut nama mahasiswa, karena atribut nama mahasiswa pada tabel nilai itu sebenarnya sudah ada di tabel mahasiswa, jadi itu tidak akan mempengaruhi data pada tabel nilai. Nah, kalau dihapus berarti KF-nya yang kedua juga hilang, kemudian berarti KF yang kita punya hanya satu untuk tabel nilai, hanya NIM, nama kuliah, dan indeks nilai. Nah, seperti ini. Jadi solusinya penghapusan pada slide 28, di situ terlihat bahwa solusinya adalah penghapusan atribut nama mahasiswa pada tabel nilai. Karena KF untuk NIM nama mahasiswa tidak terpenuhi, maka ya kita hapus saja. Karena pemeliharaan KF tidak efisien di situ. Nah, maka setelah penghapusan tadi atribut nama mahasiswa, maka tabel nilai menjadi 3 atribut saja, ada NIM, nama kuliah, dan indeks nilai. Nah, setelah tabel nilainya jadi 3 atribut seperti ini, maka sudah memenuhi kriteria dependency preservation. Karena KF-nya terpelihara di sini. Kenapa bisa begitu? Ya bisa lihat, karena KF-nya ini adalah NIM dan nama mata kuliah menentukan secara fungsional indeks nilai. Nah, di sini gabungan antara NIM dan nama kuliah itu tidak ada baris yang sama. Jadi baris 1 berbeda dengan baris 2. Kombinasinya nama mata kuliah misalnya struktur data dengan struktur data ada di baris ke-1, dan baris ke-5 itu nilai NIM-nya berbeda. Jadi ini barisnya masing-masing unik. Jadi tidak ada peluang terjadi KF-nya menjadi tidak benar. Nah, itu tadi penjelasan tentang penentuan dependency preservation, apakah memenuhi atau tidak pada sebuah tabel. Nah, untuk hasilnya pada tabel pemecahan tabel universal, ada tabel mahasiswa dan tabel nilai, berarti hasil dekomposisinya maka diperoleh 2 tabel, yaitu tabel mahasiswa dengan jumlah atribut 4, yaitu NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Kemudian ada tabel nilai dengan atribut 3, yaitu NIM, nama kuliah, dan indeks nilai. Nah, 2 tabel ini bisa dikatakan sudah memenuhi kriteria dependency preservation. Nah, kemudian yang ketiga, kriteria normal yang ketiga ada namanya Boyce-Codd normal form. Nah, Boyce-Codd normal form ini biasanya disingkat dengan BCNF. Kemudian bagaimana kriteria untuk menentukan apakah sebuah tabel sudah memenuhi kriteria BCNF ini? Ada 2 hal. Yang pertama, apabila suatu tabel KF-nya dinyatakan sebagai X mempengaruhi secara fungsional Y, maka si X-nya itu harus merupakan super key pada sebuah tabel. Jadi ketika menentukan KF,
sebuah tabel, kita tentukan atribut yang ada di posisi X. Kalau dia merupakan super key, berarti dia sudah tabel tersebut sudah memenuhi kriteria Boyce Code Normal Form atau BCNF. Jika tidak, apabila tidak, misalnya ada KF-nya seperti itu, X menentukan Y. Jika X-nya bukan super key, maka langkahnya tabel tersebut harus dilakukan dekomposisi, sehingga hasil dekomposisinya nilai si X-nya ini sudah menjadi super key. Jadi syaratnya dari BCNF seperti itu. Nah, mari kita lihat contohnya lagi untuk tabel universal A, seperti yang tadi kita lihat contohnya pada kriteria dependency preservation. Nah, contohnya tabel universal A. Kita tentukan KF-nya, misalnya kita memperoleh KF-nya seperti ini. Jadi KF-nya tadi sudah ditentukan, KF-nya misalnya pada slide 31 NIM, dia secara fungsional mempengaruhi nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Nah, tadi kriterianya dari BCNF bahwa nilai X-nya, di sini NIM sebagai nilai X, itu harus merupakan super key. Nah, kita harus ingat bahwa kriteria atribut yang dinyatakan sebagai super key itu adalah atribut yang sifatnya unik atau di dalam tabel tidak memiliki baris yang sama. Nah, kita bisa lihat di sini di slide 31, kita tentukan KF-nya seperti ini, kita lihat NIM-nya. Kita menentukan KF-nya NIM. Nah, kita identifikasi apakah NIM ini bisa masuk ke super key. Ya, anggaplah kita jadikan super key. Kemudian kita lihat, nah, kriteria super key harus unik. Nah, ternyata pada tabel universal isian NIM, misalnya NIM pada record pertama itu 1001 itu tidak unik. Kenapa bisa tidak unik? Karena NIM yang sama, data yang sama itu ada pada baris kedua dan ada pada baris ketiga. Sama halnya dengan NIM 100002 pada baris keempat itu ada yang sama, yaitu pada record atau baris ke-5. Nah, ini menyatakan bahwa atribut NIM ini tidak unik. Kalau tidak unik, dia tidak bisa memenuhi kriteria sebagai super key. Jadi NIM-nya bukan super key untuk tabel universal A. Nah, solusinya bagaimana? Tadi dikatakan bahwa kalau nilai X pada KF-nya itu bukan super key, maka tabel tersebut harus dilakukan dekomposisi sampai nilai atribut yang ada pada posisi X itu dia memenuhi kriteria BCNF atau dia sebagai super key. Ya, solusinya seperti apa? Solusinya di dekomposisi pada slide 32. Nah, hasil dekomposisinya seperti pada slide nomor 33. Ini sebenarnya sudah dihasilkan tadi pada proses dependency preservation. Nah, cara pemecahannya sama, yaitu kita tentukan KF-nya tadi dari tabel, kemudian kita pecah. Nah, anggaplah jadinya seperti ini. Ada dua tabel mahasiswa sama tabel nilai. Nah, ini identifikasi lagi apakah tabel hasil dekomposisinya itu memenuhi kriteria normal yang ketiga ini, Boyce Code Normal Form atau BCNF. Nah, kita bisa identifikasi, kita tentukan KF-nya untuk masing-masing tabel. Ada tabel mahasiswa, ada tabel nilai. KF untuk tabel mahasiswa seperti yang terlihat di slide 33, NIM secara fungsional dia menentukan nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Kemudian KF untuk tabel nilai ada NIM, nama kuliah, gabungan antara atribut ini dia secara fungsional menentukan indeks nilai. Ya, kita identifikasi lagi apakah atribut yang berada di posisi X atau sebelum tanda panah itu dia adalah super key. Kita lihat NIM di sini, NIM-nya itu unik, bisa dilihat di sini unik. Nah, kalau unik seperti ini, kita kembali lagi bisa digolongkan sebagai super key. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin kita kembali ke pembahasan tentang super key. Tabel mahasiswanya ini super key-nya bisa NIM nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, bisa NIM nama mahasiswa, alamat mahasiswa, bisa NIM nama mahasiswa, bisa NIM saja, bisa nama mahasiswa saja.
kalau bisa dijamin bahwa tidak ada nama mahasiswa yang sama untuk objek yang berbeda. Nah, kita lihat di sini nilai X-nya NIM, nah dia masuk ke dalam super key. Nah, jadi ini sudah memenuhi kriteria BCNF, berarti bisa dikatakan bahwa tabel mahasiswa ini normal untuk kriteria BCNF. Nah, kemudian untuk tabel nilai ini kita identifikasi lagi, kita bisa tentukan super key-nya apa. Ini super key-nya bisa dua jenis sebenarnya. Bisa super key-nya NIM, nama kul, kemudian indeks nilai. Ya bisa super key yang kedua NIM dan nama kul. Nah, kemudian ada yang bertanyakan, super key-nya bisa NIM saja tidak? Ya, tentu saja tidak. Kenapa demikian? Ya, bisa dilihat di sini bahwa NIM-nya ada yang sama untuk record yang berbeda. Misalnya record 1, 2, 3 itu nilai NIM-nya sama. Makanya untuk tabel nilai NIM saja tidak bisa dimasukkan ke dalam super key. Sama dengan atribut nama kul. Nama kul itu untuk misalnya record pertama dan record ke-6, record ke-5 maksud saya sama-sama nilainya struktur data, maka nama kul secara berdiri sendiri atributnya tidak bisa dikategorikan sebagai super key karena dia tidak unik. Nah, bagaimana dengan gabungan antara NIM dan nama kul? Nah, kalau kita gabungkan di sini tidak ada baris record yang sama. Misalnya record pertama 10001 dan struktur data itu tidak ada samanya. Nah, contohnya kita bisa lihat untuk baris kedua itu gabungannya 1001 dan basis data. Jadi berbeda dengan record pertama. Nah, maka terdapat dua super key. Kita lihat KF yang nilainya X ini apakah dia ada di dalam super key? Dia ada. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa dia memenuhi kriteria BCNF di mana nilai X pada KF yang ditentukan itu ada di dalam super key. Nah, kalau dilihat dari hasil dekomposisi dari tabel universal ini, bisa dikatakan bahwa tabel mahasiswa memenuhi BCNF, begitu pula dengan tabel nilai dia memenuhi BCNF. Nah, kalau kita mau simpulkan apakah tabel universal A itu dia merupakan tabel yang baik atau tabel yang normal, setelah kita analisa pada kesempatan kali ini dan pertemuan sebelumnya itu dia bukan merupakan tabel yang normal. Nah, kalau bukan tabel yang normal berarti bukan tabel yang baik, berarti harus dilakukan dekomposisi. Nah, setelah dilakukan dekomposisi dapat dua tabel mahasiswa sama tabel nilai, kemudian hasil dekomposisinya tadi diuji lagi apakah merupakan tabel normal dengan melihat apakah tiap tabel ini dia memenuhi 3 kriteria tabel normal yaitu BCNF, lossless joint decomposition, sama dependency preservation. Nah, setelah dianalisa tadi pada pembahasan sebelumnya, tabel ini sudah memenuhi kriteria BCNF, sudah memenuhi dependency preservation, dan kalau rekan-rekan mahasiswa menggabungkan lagi ini tabelnya, maka akan diperoleh tabel semula, tabel normal A, maka dia memenuhi lossless joint decomposition. Jadi ini bisa diuji coba sendiri apakah dia memenuhi lossless joint decomposition atau dekomposisinya aman dengan menggabungkan kembali tabel ini kemudian menyamakan dengan tabel universal A. Tetapi kalau digabungkan ini itu akan sama dengan tabel universal A, maka dia merupakan dekomposisi yang aman. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa setelah dilakukan dekomposisi dari tabel universal A, maka tabel mahasiswa dan tabel nilai merupakan tabel yang normal atau memenuhi kriteria tabel yang baik. Jadi kalau kita mau implementasikan ke sebuah database, akan lebih baik kalau database-nya itu berisi dua tabel mahasiswa dan tabel nilai dengan masing-masing atributnya seperti yang terlihat pada slide 35. Jadi daripada menyimpan hanya satu tabel,
dengan isiannya seperti tabel universal A, maka akan lebih baik jika database-nya berisi tabel mahasiswa dan tabel nilai, jadi 2 tabel yang berbeda. Seperti itu. Karena salah satu alasannya bahwa kalau tabelnya sudah dipecah seperti ini, sudah dekomposisi, maka peluang untuk terjadinya inkonsistensi data itu sangat kecil atau tidak mungkin terjadi, misalnya perubahan nama mahasiswa atau alamat mahasiswa. Kemudian selain itu, tujuan basis data yang lain yang terpenuhi adalah terkait dengan space atau penyimpanan data. Nah, bisa dilihat di sini untuk misalnya nama mahasiswa, NIM itu nama mahasiswa itu tidak lagi disimpan berulang-ulang kali seperti pada tabel universal A. Jadi untuk nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir itu cukup disimpannya pada satu baris yang berbeda untuk satu tabel atau untuk satu objek. Nah, itu tadi pembahasannya. Nah, oke. Sekian pembahasan terkait dengan perancangan basis data untuk proses normalisasi. Pada kesempatan selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang perancangan basis data dengan menggunakan model data.